Eh, kita ada di MBNCast. Saat ini kami bersama Pak siapa ya? Siapa ya? Aku juga lupa nama aku siapa. Ada namanya lupa sendiri. Ada ya, kita ini lagi bikin podcast. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol sih sedikit ini sama Pak yang gede. Bapaknya gede, jadi nggak kecil ya. Pak siapa? Pak gede siapa Pak ya? Pak Gede Pak gede banget. Gede. Pak gede, gede banget. Pak gede Eka Wirantoyo ya Pak ya? Detoyo aja Pak. Detoyo saja. Saya Alfon. Biar tahu namanya, soalnya pakai masker. Boleh ditunjukin dulu mukanya biar kenal. Boleh kelihatan dulu mukanya. Biar kenalan gitu. Biar kenalan kan. Sebentar aja ya. Oke. Pak De, kita ngobrol-ngobrol nih Pak De. Apa namanya? Apa ya? Kan tahu ya situasi sekarang nih, COVID gitu. Ya. Ada nggak Pak De pengalaman sih selama ini tentang COVID? Keluarga atau apalah gitu? Ya, saya malah punya pengalaman sendiri. Mas Alfon. Pengalaman kita itu. Kita mau ngomong itu nggak enak. Nggak apa-apa. Tahun lalu Desember 22 atau 23 harus nggak salah. Saya terindikasi COVID. Dan harus karantina. Awalnya mau karantina mandiri di rumah. Isolasi mandiri. Tapi setelah pikir-pikir, Andi. emang udah disurvei sama petugas sama Satgas. Oh langsung waktu itu waktu tahu itu gimana ceritanya terpapar itu? Saya tahu itu. Begini, saya di satu kantor. Itu ada satu orang mau operasi dia. Operasi saya teman itu. nih. Saya tahu orang itu. Dan orang itu nggak lihat situasi. Kok tiba-tiba dia harus cek, harus swab karena harus PCR karena mau operasi. Itu saya ya. Ini orangnya. Itu saya ya. Nah, dia ternyata positif terinfeksi COVID. Nah, dan kita yang lain satu ruangan harus di tracing itu. Semuanya, jangan termasuk saya. Semua PCR waktu itu. Semua PCR di RSD Mangusade. Semua dari 7 teman-teman. 7 ya? 7 kalau nggak salah ya? 7 orang 7 orang. 4 yang positif. Positif ya? Iya. Perempuan satu bukan? 5 ya, 5 ya. Nah, satu warga Badung, ada warga Mangusade. Yang satu di Denpasar. Yang Denpasar ini di isolasi di hotel Denpasar. Kalau kita di Badung, ya Badung ini memang hebat sih. Awalnya saya mau mandiri, melihat fasilitas apa segala macam itu, ya udah saya ikut isolasi apa namanya? Terpusat di Bakung. Apa namanya hotel itu? Di hotel ya, hotel itulah. Nah, hotelnya bagus dulu, waktu masih belum COVID. Banyak tamu terkenal. Fasilitasnya baik, bagus semua. Nah, saya di situ masuk tanggal 22 kalau nggak salah, 22, keluarnya tanggal 3. Tanggal 3 Januari 3 Januari Berarti 2021. Hari raya di sana ya? Saya nggak dapat Natalan, nggak dapat Tahun Baruan. Ya, tiup trompet di sana aja berarti? Nggak juga sih. Gitu ya? Situasi di sana itu, awalnya saya berpikir ketika saya, ini masih awal-awal ya, awal-awal. Ada perasaan gimana gitu? Wih, udah ngeri duluan, belum apa-apa, udah takut duluan. Perasaan tidak enak dan seterusnya, merasa aib bagi keluarga. Itu masih terasa kalau itu aib gitu ya? Masih berpikiran bahwa wah ini terinfeksi COVID gitu. ini jelek gitu. Itu kan masih baru-baru lah ya, belum terlalu kayak sekarang ini kan sudah kayaknya. Nah, kalau sekarang pemahaman COVID sudah mulai meningkat lah ya orang untuk masyarakat ya. Sakit itu ya, COVID itu ya sakit biasa, harus diobati dan seterusnya, ada obatnya dan bisa dirawat begitu. Jadi ini saya di situ masuk, ya ketemu banyak teman, ada teman-teman dari kampung juga ketemu di sana, ada teman DPR yang ketua dewan juga ketemu di situ. Jadi ketemu saya juga bukannya? Ketemu Bapak ada duluan ya Pak? Bapak saya duluan. Saya waktu itu begini penerima tamu. Kalau nah
fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kabupaten ini dulu masih nasional yang Ya kemarin dana saat waktu itu ya pendanaannya masih ya. APBN ya Mas ya. Ya, itu bagus sekali. Dan saya rasa itu lebih efektif daripada isolasi mandiri. Ya karena Terpusat dan terkontrol. terkontrol ya. Jadi kita tidak lepas sendiri-sendiri gitu jadinya ya. Ya. Jadinya. Terus ya kita masa nyaman aja di situ. Saya kebetulan OTG, sama kan kita. Ya kita sama OTG. Cuman kita ada yang OTW, OTW. otak tidak waras. Kalau kita otak tidak gila. Jadi nggak ngerasain apa-apa. Ya. Makan 3 kali sehari, malah sering berlebih kalau menurut Ya, saya. makanannya banyak pada Banyak, waktu itu ya. banyak, dan- Makanannya sampai tapi herannya itu nampung terus makanannya. Segimanapun dikasih makanannya, makan terus ya. Iya, tapi cuman di situ ya namanya isolasi ya nggak ngapa-ngapain. Iya. Ada fasilitas kolam renang ada, tapi nggak boleh Nggak renang. boleh berenang ya. Jadi berjemur, Olahraga gitu Pak. ya olahraga ringan, lari-lari. Mm-mm. Terus perawatan dokter Ada juga ya. terus setiap hari waktu itu ada, ya. setiap hari ada. Dan kita dites setiap 2 hari apa 3 hari sekali kita dites tuh. 3 hari kayaknya. Dites 3 hari kan? PCR ya. 3 hari ngeliat hasilnya. Iya. Itu kalau misalnya negatif tidak sampai Besoknya udah boleh langsung cabut. boleh pulang ya Udah kalau boleh. gitu ya. Check out. Tapi kalau masih positif dilanjutkan dulu gininya, Iya. trainingnya. Saya, Heeh. Bapak juga ya Ya sama saya. positif terus Positif terus. sampai 10 hari. iya, Sampai 10 hari. habis batas waktunya. Akhir kontrak Iya. kita baru boleh pulang. Baru boleh pulang. Saya duluan ya pulang ya. Pulang lagi sehari. Oh ya, duluan sehari. Heeh. Terus saya tanya, kenapa saya boleh pulang? Padahal saya masih positif. Ya, itu juga menjadi pertanyaan Saya buat kita takut ya. kita kan. Heeh. Ini pulang bawa penyakit. Nah. Terus penjelasan mereka, para medis, virusnya sudah lemah, tidak bisa menularkan lagi. Ya, Nah, itu gitu penjelasannya. kuncinya sebetulnya ya. 10 hari udah cukup. Poinnya. Udah pulang dah. Tapi kita ngelanjutin 7 hari lagi di rumah. Di rumah. 7 hari lagi kan Di di rumah. rumah. Jadi memang benar-benar jadi kita berapa hari jadi 17 hari total ya? 17 hari hari. total untuk apa namanya isolasi itu ya. Ya, 10 hari terpusat, 10 hari mandiri di rumah. Ya. Mungkin kalau Pak Dit lihat tuh kan sekarang ini banyak yang isolasi mandiri nih, ya kan? Banyak kejadian-kejadian tuh Iya, yang betul. isolasi mandiri. Aku nggak setuju, Nggak setuju ya? nggak setuju. Nggak setujunya bagaimana? Bukan tidak setiap orang punya fasilitas Ya, yang ya. lengkap di rumah, yang Benar. misalnya maaf nih, punya 2 lantai. Iya. Kalau si isoman ini lantai atas saja misalnya, Iya. dan keluarga berani menjamin dia tidak kemana-mana, oke. Iya. Tapi masa keluarga tega akan menyetop, jangan keluar, jangan Iya. kemana-mana mungkin. Apalagi kalau dia udah nggak betah gitu misalnya kan susah juga. Atau ada ya. petugas yang nongkrong di sana 24 jam baru saya yakin. Iya. Benar. Jadi memang bagusan Terpusat. ya. Jadi bisa dipantau ya, mungkin ya Bisa dipantau diawasi, dievaluasi, dimonitoring setiap saat gitu. Iya. Kalau di rumah sendiri, nah ada yang siapa yang bertugas untuk itu? ya. Apalagi mungkin kita mungkin pemantauan untuk di rumah tuh kayak Pak Gede bilang kalau dia minta sesuatu atau gimana, nggak mungkin kita bisa nolak ya kan? Seperti itu ya. Betul, sudah. Jadi lebih bagus lah ya terpusat memang. Terpusat. Jadi Artinya- bisa dipantau ya. Artinya daerah yang harus menganggarkan itu. Menganggarkan itu ya. Jadi kalau menurut Pak De, apa nih kira-kira pesan buat yang di sana nih tentang COVID? Enggak, kalau seandainya kita semua patuh ya, artinya ya kita memang harus patuh. Tapi kadang ada aja orang yang enggak yang memang wataknya enggak suka dengan Iya. anti pemerintah lah. Pasti ada lah orang-orang seperti itu. Kalau saja pemerintah juga harus fair. Artinya biar kalau orang Bali bilang takut ngetel payu mau ke bios. Langsung aja kalau emang semacam lockdown gitu atau lokal lockdown daerah, lakukan itu, kemudian pemerintah menjamin daya hidupnya, makan, itu dijamin oleh pemerintah. Saya rasa ini bisa cepat berlalu. Kalau sekarang kan diundurin lagi dikit, jadi tetap perlu biaya. Akhirnya waktunya banyak, biayanya kan banyak artinya. Kalau sekali dikeluarin dengan dana besar, full gitu, mungkin terputus langsung bisa. Mungkin loh. Iya. Itu mungkin kita bisa memberikan pemikiran-pemikiran untuk siapa tahu. Ya ngomong di warung ini mah. Pemikiran kita bisa diterima ya kan. Daripada Ngopi. Kopinya sambil habis minum santai. Jadi kan intinya tapi tetap masyarakat mengikuti Wajib. 5M itu ya. 5M itu ya. Wajib. 5M itu apa aja ya? Aduh,
menjaga jarak, Yang awal tuh lah. memakai masker, Mencuci tangan. menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, ya kan? Itu kayaknya ya. Ya, kalau aku namanya satu lagi. Apa tuh? Meningkatkan imun. Meningkatkan imun, boleh. Jadi Misalnya ya seperti Pak Gubernur bilang, ngopi harusnya ada arak nih. Iya kan? Arak sama kopi. Tapi itu emang bagus loh untuk imun tubuh. Jangan banyak-banyak. Satu sloki, gelas ini, satu gelas kopi, satu sloki yang kecil tuh cukup. Iya. Sehari 2 kali, pagi, malam mau tidur. Itu meningkatkan mungkin biar kita nggak terlalu tegang mungkin maksudnya itu ya minum. Tapi lain rasanya. Lain ya. Kalau minum kopi sama arak emang anget, tenggorokan segar apa. Ya, fresh gitu. Stresnya. Sambil kita ngobrol nih. Ada teman kita lewat loh. Sini dong biar sambil biar masukan baru gitu. Ini biar kita dapat. Susah sekali masuknya. Iya, agak susah nih, orang penting soalnya agak susah masuknya nih. Aduh. Silakan duduk. Aduh, disuruh duduk aja, gabung aja. Aduh. Baik. Dari mana nih tadi nih, Ibu? Dari balas WA. Salam dulu. Udah lama sekali kita. Iya. Udah lama sekali kita ketemu nih. Iya. Saya lagi balas WA nih. Ini Ya. ada Jadi gini. teman kita ini yang didatangi Babinsa. Jadi ini dipaksa. jadi Harus itu, saya setuju itu. Jadi ini memang agak sibuk ibu ini, jadi memang nanganin COVID, nanganin COVID juga. Jadi makanya kita pas dia lewat, pas kita juga kita mintain tanya nih, ya sambil kita nunggu, Pak De. Jadi waktu itu saya ingat tuh, kan kejadian kita sama tuh. Iya. Ya, kejadian kita sama tuh. Pengalaman. Pengalaman kita sama. Jadi kita kan berlima. Kita masih sampai lama tuh kan, 10 hari. Teman kita yang 2 orang itu dia sudah selesai duluan ya kan. Oh iya. Tuan kita yang 2 Si orang P itu. sama si Ya. M itu ya, si MT. Si MT itu dia Mulut tebal. dia duluan tuh dengan apa perasaan pas dia duluan pulang? Benar. Kesel ya? Ya, sejujur kesel. Kok dia pulang duluan? Apa memang dia lebih sehat dari saya, lebih kuat dari saya? Kayaknya enggak tuh orang-orang tuh. Gitu. Ya, memang imun tuh nggak bisa diukur dari ini. Iya. Padahal kita intinya gini, kita nggak tahu siapa yang duluan terinfeksi sebetulnya mungkin. Loh, kita lebih sering minum arak daripada mereka. Iya. Mereka nggak minum arak malah. Dia orang-orang orang nyaman lah. Ini gimana? Udah bisa nih. Arak itu kan tidak ada penelitian juga yang menjamin. Iya sih memang. Ini kan hanya untuk kayaknya arak itu untuk menghangatkan aja sih. Betul. Setuju. Jadi karena belum ada penelitian untuk itu ya belum bisa membuktikan apa-apa, tapi untuk menghangatkan. Ya, gitu, tapi ini gubernur kita loh yang ngomong kan dihimbau. Masa saya ikut gubernur saya? Saya tunduk sama pemerintah. Kayak senang arak kayaknya ini peluang. Peluang bonus juga sih. Kayak gitu bagus lah ya. Yang tidak suka minum arak ya harus belajar kayaknya ini Pak. Iya. Belajar untuk mengenal arak dan menganggap arak itu bukan sesuatu yang gitu tuh. Dunia hitam. Ya, jadi gini, ini kan mumpung kita datang seorang wanita, perempuan, ya kan? Yang benar tuh perempuan tuh wanita sih yang lebih bijak tuh ngomongnya. Perempuan ke wanita sih. Ibu siapa sih namanya? Coba dikenalin dong namanya ibu siapa? Boleh panggil Vera, boleh. Katanya ibu. Ya, Ibu Tira. Ibu Tira. Ya, boleh. Ya, ini Ibu Vera dari MBM juga. Jadi Ibu Vera ini kita sih mumpung di sini ngobrol, jadi mumpung pas lewat kita tangkap aja dia gitu. Jadi sekali tak sengaja ya. Tak sengaja lewat. Ini kita ngomongin COVID. Sebetulnya ngomongin pengalaman pengalaman kita waktu di isolasi. Di penjara, terpenjara. Tapi bagus juga ya isolasi kita itu, maksudnya jadi kayak Pak dia bilang terpusat, bisa dipantau daripada isolasi mandiri gitu yang kita tidak bisa. Nah, yang menjamin siapa dia akan keluar tuh. Ya, tidak bisa dijamin. Itu dulu ya, dulu. Ya. Tapi memang sekarang ini kita nggak tahu ya, rencananya kan memang ada terpusat lagi gitu kan? Ya, sekarang ini sih rencananya seperti itu, tapi ya lihat situasi kondisi ya
Belum tahu. Tidak semua yang iya. bisa ditampung. Dengar-dengar cuma 2 hotel ya. Ya, hotel. 2 hotel. Ya, tak usah sebut nama lah ya. Tin. Ya, hotel itulah ya. Ya minimal kita wajib bangga situasi seperti ini pemerintah Badung bisa Ya, menyiapkan. bantu-bantu. Ini kan Iya. daerah yang bukan nasional lagi Iya. kan. Jadi ini memang Karena dia udah diserahkan Murni ke dana. masing-masing daerah, makanya dia PPKM itu sesuai dengan kebutuhan dan situasi lapangan Di di daerah. masing-masing daerah masing-masing kan gitu ya PPKM level 3 dan 4 ini ya gitu ya. Ha-ha. Jadi sekarang level berapa sekarang? 4 masih kita 4. level 4. Nanti kita bikin level 7. Sampai level 21. Level 21. Ibu Vera, selama ini kalau kita bisa nanya nih, MBM apa sih yang selama ini dilakukan selama COVID ini? MBM. Dulu kayaknya pernah ada kita juga menampung apa namanya Ini tenaga yang medis. terpapar. Bukan yang Yang apa? tenaga medis di awal-awal kalau nggak salah ya. Oh iya, tenaga medis di salah satu rumah sakit daerah. Karena waktu itu bukan banyak sih masyarakat masih ada ketakutan untuk menampung mereka kalau mereka balik pulang, jadi ada ketakutan masyarakat sehingga akhirnya tenaga medis di salah satu rumah sakit itu kita tinggal di tempat kita atau di yayasan kita. Di Wisma kita ya. Mumpung kebetulan ada tempat lah untuk bisa ditinggali gitu ya. Terus salah satu kegiatan kita, salah 2, salah 3-nya. Ya kalau salah 3 dapat 7 biasanya. Ya, salah 3 dapat 7. Jadi kalau sekarang apa tuh kegiatannya? Sekarang ini kan udah lagi heboh nih. Lagi gelombang selanjutnya. Ya Gelombang kan? cinta. Gelombang cinta. Tanaman ya. Level 4 ini. Ya sekarang ini sih kita tetap gencar untuk edukasi ya teman-teman ya untuk masyarakat, untuk yang kalangan tertentu kayak seperti gereja. Kemudian juga selain edukasi, ya edukasinya pasti lewat daring ya. Tidak mungkin kita offline karena memang situasi. Nah, ada edukasi, kemudian ada pembagian juga bantuan untuk mereka yang terutama tidak bekerja, ada kebutuhan makanan lah. Walaupun tidak semua juga menjangkau, bagaimanapun kita terbatas. Tapi kalau ada yang mau berminat membantu ya. Ini sekali. tolong bisa disampaikan kalau ada yang ingin niat membantu, bisa hubungi MBM. Jadi apapun bantuannya kita bisa akan terima. Ya gitu ya Bu ya. Boleh, Okay. apapun itu. Jadi boleh. Kemarin tuh kita nerima APD, APD kemudian nerima ya uang juga sih. Jadi itu Uang juga sih kok. Uang. Oh ya uang. Kita selalu biasanya. Artinya kalau uang sih nggak banyak. Oh, iya. Cuma uang lama besar. Jadi bantuan berupa apapun juga boleh. Atau kalau mau jadi relawan misalnya. Oh, jadi relawan, ya. Nah kita kan ada merawat teman-teman yang terpapar nih. Oh, kita Jadi, sekarang ada juga. ada. Nah, Jadi coba kita bisa ada dijelasin itu tempat gimana? khusus, di yayasan kita juga untuk membantu atau menolong teman-teman kita, Bapak Ibu atau siapalah saudara-saudara kita yang terpapar COVID karena di rumahnya tidak ada tempat. Nah, itu yang saya bilang tadi kan. Nah, itu itu permasalahan jadi masyarakat. susahnya kalau isolasi mandiri Iya. tidak terpusat karena tidak bisa dipantau ya. Iya. Itu berarti ya memang Iya. jadi di MBM menyediakannya. Di MBM menyediakan, tapi tentu syarat ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Jadi ingat ya, syarat dan ketentuan berlaku nanti mungkin hanya hubungi Ada, saja ya. hotline-nya. Ini kalau mungkin. memang kalau memang sangat memerlukan, tapi memang bagus juga sih kalau tidak memaksakan diri tinggal di rumah, padahal di rumah itu situasinya tidak memungkinkan. Jadi jangan sampai kita menularkan ke anak kita, ke suami kita, ke istri kita itu ya. Kalau semua kena lebih berat lagi. Jadi kalau ada satu keluarga saja yang kena, keluarga yang lain bisa menolong. Ya banyak kejadian juga di TV-TV itu kan yang orang tuanya meninggal, anaknya yatim piatu gitu ya. Mungkin gini ya, orang-orang tuh sekarang berpikir kalau mereka diangkut ke hotel ada rasa khawatir, takut mungkin. Iya. Nanti bisa sharing ya Pak ya. Iya, Nanti iya. gimana awal waktu kita di isolasi itu mungkin juga itu masuk juga di situ. Juga seperti itu situasinya mungkin. Jadi ketika mereka di hotel, ya apa yang mereka dapatkan. Jadi kan sebenarnya ada pemeriksaan gratis ya Pak. Oh, ya? setiap hari. Ada 3 hari sekali Nyaman. PCR. Apalagi Pak PCR Dia? gratis. Pokoknya makan 3 kali. Makan
sampai snack 2 Vitamin kali. pasti dikasih vitamin Dapat, setiap hari. pasti mendapat pengobatan sesuai dengan keluhan. Kalau ada keluhan langsung udah tinggal telepon aja dokter yang standby. Dokter standby 24 jam Ya sadar. memang tidak bisa ditungguin Pak Dea. Nggak perlu. Kalau kita bisa ditungguin enak sekali, kita suruh orang aja nungguin kita di kamar ya. Nggak perlu ditungguin. Tidak bisa ditungguin. Aman. Tapi kan memang itu zona merah ya, jadi ada tulisan memang zona merah nggak bisa di. Ya, jadi mungkin terkait itu nanti ya, terkait yang tadi orang nggak mau dijemput itu, ini ada beberapa teman tapi kita nggak bisa hadirkan ya. Mungkin bagaimana waktu kejadian awal-awal isolasi dihubungin, awalnya gimana Pak? Mungkin Pak. Saya ada kan ketika udah hasil swab PCR keluar, rupanya itu sudah terkoordinasi dengan baik, ada sistem gitu. Langsung. Jadi masuk semua di mana udah- alamat saya, sesuai Langsung KTP saya, mereka tahu dapat informasi. Selalu dikunjungi oleh tugas puskesmas. Iya. Sama sih Pak itu Pak, sebetulnya saya langsung di WA Banjar itu langsung nama gitu kan, positif gitu. Itu langsung besok bantuan datang Jadi gitu. bagus. Bagus. Dilihat rumah, diwawancara begini. Saya lupa namanya, orang itu baik sekali. Bagus lah pelayanannya gitu. Mau datang ke rumah, terus melihat rumah kayak semacam survei itu lah, melihat kelayakan benar, rumah benar, untuk benar. isolasi mandiri. Dia bilang, Pak layak untuk isolasi mandiri, boleh tinggal di rumah. Pak tinggal di atas, mandi, tidur di atas, makanannya itu. Semua dilihat. Rumahnya Pak ya? Iya, Lihat juga. Mas terus dipoto sama dia, foto-foto. Untuk bukti Jadi, Pak, ini layak. Sama seperti teman kita ini, dia sebenarnya tidak melapor, maunya di rumah. Tapi hasil PCR-nya itu dilaporkan ke pihak Satgas. Iya, Iya, nggak Satgas, bisa iya. memang. Jadi memang tidak bisa disembunyi. Nggak boleh. Baik lab di daerah ataupun Iya, lab tahu swasta, semua. itu Iya. Koneksi, terkoneksi. sistem. Akhirnya datang babinsanya, kemudian sama yang kayak Pak De bilang di foto, di foto rumahnya, kan katanya, karena rumahnya cukup luas, halaman luas dan udaranya ini Layak layak untuk di rumah. Iya. Jadi memang nggak bisa tipu-tipu lah ya Tapi istilahnya gitu ya. itu oke, Fon. Apakah Satgas ini menjamin pengawasan setiap hari intens tuh lah? Dia menjamin nggak ini akan keluar atau tidak? Misalnya terpaksa sekali, sedang mengirim makan, ada makan, mau bagaimana? Memang perlu kesadaran Pak De. Ya. Jadi ini kembali lagi ke kesadaran masing-masing. orang. Oke. Jadi tadi kan banyak nih kita ngobrol nih. Nah sekarang MBM saya dengar-dengar juga ada melakukan ada kliniknya untuk apa? Kalau di melakukan apa? klinik, di MBM selain kita mengunjungi teman-teman kita yang terpapar COVID, itu kalau juga mereka mau menelpon, kalau mereka mau terbuka, oke, harus terbuka lah nanti kita akan mengunjungi. Kemudian kita juga akan ada pemeriksaan rapid antigen. Jadi nanti di semua klinik MBM Di semua klinik MBM ada silakan alat Bapak Ibu yang ini swab antigen. swab Oke. antigen dan swab PCR kita kerjasama dengan Oke. Rumah Sakit Mangkusada. Langsung biayanya atau boleh nggak bisa? Biayanya nanti dulu ya. Oh belum, biaya belum, masih rahasia. Biaya rahasia. Ya. Siapa tahu dapat diskon dari Ya. kami. Soalnya masih hitung-hitungan biar dapat untung juga sih. Ya, kalau mau dapat diskon tunjukkan saja podcast kita ya. Ya. Siapa yang nonton ini nggak ya? Siapa yang mau potongan tunjukkan podcast kita dan like nanti dapat potongan. Kalau yang mau rapid antigen. Potongan harga ya, bukan harga, potongan yang lain. Ya, ya. Loh kita kan kemarin jadi ikut relawan tuh, relawan Oh ya, vaksin untuk tuh. vaksinator itu. Ya itu bagus. Ya teman-teman Bapak Ibu juga tidak hanya uang, APD, jadi menjadi Tenaga. relawan seperti yang saya katakan tadi. Jadi kebetulan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung juga memerlukan orang-orang yang mau menjadi relawan untuk vaksin. Jadi silahkan juga datang ke MBM atau ke Ini MBM. Pak Adi Ikut. juga relawan juga Bukan, ya. bukan, Waktu itu. bukan. Sekalipun bukan orang medis, saya bantu ikut di juga ya. IT-nya. Ada sih Masukin teman data. kita juga lagi satu, cuman dia di belakang layar. Nggak tahu kalau dia mau memperlihatkan diri boleh, tapi dia tidak mau memperlihatkan diri. Behind the screen ya. Dia juga relawan juga untuk Iya. vaksinator gitu ya. Ada suntik menyuntik, tapi kita tidak bisa kerja sendiri. Perlu banyak orang Oh, seperti Pak D. satu yang tim itu 7 orang kan? Satu tim 7 orang, 3 untuk non medis, jadi administrasi dan sisanya adalah orang medis. Dokter Oke. 1, jadi dan teman-teman untuk suntik menyuntik. Oke, jadi itu yang bisa kita mungkin
kita bagi dulu sampai saat ini. Mungkin ada pesan-pesan dari teman-teman. Ini kita juga kita kan ada 2 bidang besar di MBM tuh, bidang ekonomi dan lingkungan hidup. Di ekonomi juga karena belum nggak bisa hadir ya si teman kita di bidang. Ada juga program ekonomi, pemberdayaan ekonomi, khususnya terkait dengan pandemi COVID. Ada program bagi bibit. Nanti kita akan ada pelatihan pertanian, pelatihan pengolahan hasil pertanian dan seterusnya. Ya, nanti kita akan ke arah situ satu-satu. Nah, nanti kita betul. Ya kan, kalau dihabisin semua nanti nggak dapat diskon. Ya, pesan-pesannya apa nih? Pesan-pesan terakhir apa nih? Yuk, jangan pesan-pesan terakhir. Mati dong. Pesan-pesannya apa? Mungkin untuk saya duluan lah. Ini kok Vera kok cepel banget sih, bisa dinain ya Vera? Ladies first. Ya udah mau selesai juga. Jadi pesan saya sih kalau memang teman-teman terpapar jangan takut. Itu bukan aib ya. Jadi ayo kita membuka diri. Jadi dengan kita membuka diri artinya kita tidak menularkan dan tetap patuhi yang tidak terpapar ya tetap patuhi memakai masker, menjaga jarak, menjaga jarak, kemudian cuci tangan, vaksin itu harus. Kemudian kalau kita kalau bisa ya tahulah kemana kita alurnya ya kan kemana menuju kalau kita terpapar. Jangan takut, jangan panik. Oke, jangan panik. Kalau apa Pade? Ya saya jangan panik. Jangan panik. Jangan panik. Pertama, kemudian tetap semangat. Tetap semangat. Pokoknya imun tubuh tuh kita yang buat. Ya. Betul, Nyanyi, dengar musik, apalah yang hobinya masing-masing. Tingkatkan imun kita sendiri ya. Selalu prokes. Oke. Itu ya. Karena hati yang gembira adalah obat. Oke. Itu teman-teman semuanya. Jadi itu podcast kita. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya bersama MBM Cash bersama Alfon. Oke.